Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas chapter 2. Ya, jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang manajerial ekonomi bisnis strategi. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Oke, jadi sebelum membahas ini, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ketika Anda menjadi seorang manajer sebuah perusahaan misalkan, kita bayangkan aja Anda memiliki jeans yang mampu untuk meramal masa depan, misalkan tentang berapa jumlah permintaan barang yang akan terjadi, lalu bagaimana tingkat kemampuan konsumen di dalam pembelian atau kemampuan konsumen terhadap perubahan harga. Lalu tentu dengan informasi-informasi itu Anda akan mampu untuk menemukan tentang berapa jumlah biaya atau berapa jumlah barang yang mungkin harus Anda stok. Ya, jadi seperti itu, bayangkan aja seperti itu. Nah, tapi di dalam kenyataannya kan tidak. Jadi kita harus mengetahui indikator-indikator tentang bagaimana sebuah permintaan sebuah barang itu terjadi. Karena kalau Anda salah di dalam perhitungan terhadap permintaan sebuah barang, maka yang terjadi Anda akan mengalami yang namanya kerugian. Oke, di sini nanti kita akan membahas tentang market demand curve, ya, dari kurva permintaan dan kurva penawaran, dan juga bagaimana equilibrium market atau market equilibrium, dan juga price reflection dan komparatif statistik. Jadi kita nanti akan fokus saja ke ini, market demand curve dan market supply curve, serta market equilibrium nanti. Jadi pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di sini ketika kita membahas tentang kurva penawaran, maka kita akan membahas tentang bagaimana perubahan permintaan tersebutnya. Jadi permintaan terhadap sebuah barang. Jadi berapa jumlah kuantitas yang diminta oleh konsumen. Jadi di sini nanti ada jumlah perubahan, ya, jadi perubahan kuantitas yang diminta. Jadi ketika harga naik, ya, jadi ketika harga naik, kalau kita melihat kurva permintaan itu kan ketika harga naik maka permintaan akan mengalami penurunan. Nah ini, tapi kita anggap di sini kurva permintaan itu seperti ini ya. Ini ada harga, ada kuantitas, pergeserannya seperti ini. Nah, adanya pergeseran, perubahan dalam kurva permintaan ini akan bergeser naik dan turunnya. Jadi perubahan dalam permintaan di sini yaitu perubahan di dalam variabel-variabel selain harga barang, seperti nanti pendapatan atau harga, atau yang menyebabkan perubahan permintaan ini akan mengakibatkan pergeseran dari kurva tersebut. Nah, jadi barang ini bisa bergeser, bisa naik, bisa turun ya. Jadi bisa turun ke kiri ataupun bisa turun ke kanan. Nah, di sini yang menentukan pergeseran permintaan tadi itu adalah pendapatan. Ya, jadi salah satunya adalah pendapatan. Nah, karena pendapatan itu mempengaruhi kemampuan seorang konsumen untuk membeli sebuah barang. Ya. Jadi perubahan di dalam pendapatan itu akan mempengaruhi seberapa banyak barang yang bisa dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Jadi seperti ketika Anda itu memiliki uang 100, misalkan tentu
Anda akan menentukan seberapa kemampuan Anda untuk membeli barang tertentu. Misalkan sebuah baju misalkan. Tentu dengan harga 100 itu kita hanya mampu untuk membeli satu baju. Dengan catatan barang-barang lain itu tetap. Dan nanti misalkan kita ada kenaikan pendapatan, tentu kita akan mungkin bisa menambah pendapatan atau menambah pembelian barang itu. Nah, di dalam pendapatan ini nanti kita akan mengenal yang namanya ada barang normal goods dan inferior goods. Jadi kalau kita membahas tentang normal goods, ya itu atau barang-barang normal, yaitu suatu barang yang dengan adanya kenaikan penurunan di dalam pendapatan menyebabkan kenaikan atau penurunan di dalam permintaan atas barang itu. Nah, jadi contohnya misalkan kalau kita membahas transportasi atau kita naik kendaraan umum. Ya, jadi kalau kendaraan umum itu mengalami naik, maka apa? Kita tetap menggunakan kendaraan umum itu. Atau kita membeli misalkan stick. Jadi ketika harga stick itu naik, maka kita juga tetap membeli barang itu. Jadi itu namanya normal good. Ada nanti namanya inferior good. Jadi barang-barang inferior, di mana suatu barang yang dengan adanya kenaikan atau penurunan dalam pendapatan menyebabkan penurunan atau kenaikan di dalam permintaan atas barang itu. Jadi ketika harga itu naik, maka permintaan atas barang itu juga akan mengalami kenaikan juga. Tapi sebaliknya ketika barang itu mengalami penurunan atau harga itu turun, maka kita juga akan memperbanyak untuk di dalam pembelian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu yang mempengaruhi terhadap permintaan itu adalah harga-harga barang terkait atau price of related goods. Di sini nanti ada namanya price substitute dan ada price of complementer. Ada barang-barang untuk harga barang substitusi ataupun barang-barang komplementer. Jadi kalau kita ingat ya, jadi di SMA dulu kita sudah membahas tentang apa itu substitusi, ada barang-barang komplementer. Jadi kalau barang-barang substitusi itu adalah barang-barang yang dengan adanya kenaikan atau penurunan di dalam harga suatu barang itu menyebabkan kenaikan atau penurunan dalam permintaan barang yang lain. Sedangkan komplementer itu adalah barang-barang yang dengan adanya kenaikan atau penurunan dalam harga satu barang itu menyebabkan penurunan atau kenaikan dalam permintaan barang lain. Ini kita mungkin masih ingat ya. Nah, contohnya misalkan kalau substitusi itu kan barang pengganti. Jadi misalkan harga TV itu naik, jadi atau misalkan jangan TV lah. Misalkan harga tempe naik, maka kita beralih ke tahu misalkan. Nah, ini substitusi penggantinya. Lalu ada barang-barang pelengkap itu misalkan TV dengan pipet. Kalau harga TV naik, mungkin kita membeli pipet sementara untuk membeli pipet dengan harga yang tidak naik. Dan barang-barang pelengkap saja. Nah, lalu yang berikutnya yang mempengaruhi terhadap kurva permintaan itu adalah iklan atau dan juga selera konsumen. Jadi misalkan ada iklan yang adanya jilbab Syahrini misalkan. Nah, jadi dengan adanya iklan itu maka permintaan konsumen itu juga akan mengalami kenaikan. Atau selera konsumen berubah. Nah, ini juga mengakibatkan permintaan ataupun penurunan. Jadi sebagai contoh misalkan kalau selera konsumen itu misalkan di pandemi, jadi di masa pandemi ini keinginan masyarakat atau penduduk untuk menanam pohon itu naik, maka harga barang itu juga akan mengalami kenaikan atau pergeseran untuk kurvanya tadi.
Lalu yang berikutnya yaitu populasi. Jadi permintaan untuk suatu barang itu juga dipengaruhi oleh perubahan komposisi penduduk, yaitu komposisi populasi pada wilayah tertentu. Jadi pada umumnya dengan naiknya populasi tersebut lebih banyak lagi individu yang akan membeli sebuah produk dan memiliki pengaruh pergeseran kurva permintaan ke kanan. Jadi kurvanya naik ke kanan, sisi kanan, atau naik karena semakin tinggi permintaan, maka kalau kita membahas kurva penawaran nanti juga akan mengalami pergeseran kenaikan ke kanan. Lalu yang berikutnya yang mempengaruhi kurva permintaan itu adalah ekspektasi konsumen. Nah, jadi perubahan dalam ekspektasi konsumen itu dapat pula mempengaruhi posisi kurva permintaan untuk suatu produk. Sebagai contoh, jika konsumen tiba-tiba menduga bahwa harga mobil itu akan naik secara signifikan pada tahun depan misalkan, maka permintaan mobil saat ini akan meningkat. Nah, jadi seperti itu. Jadi atau misalkan ekspektasi konsumen untuk saat ini ada isu tentang penurunan pajak kendaraan mewah misalkan, maka diharapkan dengan hilangnya pajak kendaraan barang mewah itu harga akan mengalami penurunan. Maka konsumen di dalam melakukan pembelian itu akan waiting, akan menunggu. Jadi mungkin harganya nanti akan turun di bulan depan, maka saya mengurungkan niat saya untuk membeli mobil dulu untuk menunggu penurunan harga. Nah, ini sebagai contoh konsumen expectation itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi ya, jadi untuk menggambarkan apa itu kurva permintaan tadi, karena kita sudah mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan cara menggunakan grafik untuk mengilustrasikannya itu kita menggunakan sebuah fungsi. Nah, jadi kita, kalau Anda bisa lihat di layar itu, ya, jadi sebuah permintaan atau fungsi permintaan itu merupakan fungsi dari harga price ya, jadi dari harga price X dan price Y, lalu dipengaruhi income dan juga variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi quantity to demand of good, ya, jadi jumlah barang yang diminta terhadap barang X itu kalau kita rumuskan secara matematis merupakan fungsi perkalian dari harga barang produk X dan juga barang produk Y. Nah, barang produk Y itu bisa misalkan substitusi, ada komplementer. Nah, ini juga dipengaruhi oleh income M, ya, jadi income itu kalau kita ingat tadi ada normal good, ada inferior good, dan juga fungsi dari variabel lain yang mempengaruhi. Nah, lalu nanti ada namanya inverse demand function. Ya, jadi fungsi permintaan linear. Ya, jadi di sini merupakan sebuah representatif dari fungsi permintaan dengan permintaan untuk suatu barang yang merupakan sebuah fungsi linear dari harga dan juga tingkat pendapatan dan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, jadi misalkan seorang konsultan ekonomi itu memberikan ilustrasi fungsi kepada seorang manajer sebagai berikut sebagai contoh. Yaitu ada demand function, ini ada X ya, QX sama dengan 10 min 2P. Lalu inverse demand function, ya, jadi ada fungsi permintaan, jadi permintaan itu ada 2PX sama dengan 10 min Q dan juga PX sama dengan 5 dikurangi 0,5 Q. Nah, ini sebagai contohnya seperti itu. Nanti untuk hitung-hitungannya atau sebagai contohnya Anda bisa lihat di buku. Jadi ini diilustrasikan, diumpamakan saja. Jadi seorang
apa itu konsultan ekonomi itu memberikan ke manajer itu fungsi permintaan dan fungsi demand function inverse. Jadi, nah, lalu kalau kita lihat perubahan, jadi ada perubahan dari permintaan ya, jadi dari permintaan. Jadi kalau kita lihat ada harga, ada quantity. Nah, di sini perubahan terhadap kurva permintaan itu bisa geser ke kiri atau bisa geser ke kanan. Jadi contohnya misalkan ketika harga sebuah produk itu X itu harganya 10, maka apa? Jumlah yang diminta oleh konsumen hanya sebesar 4. Nah, ini ada titik A. Jadi titik kurva permintaannya ada di A. Ketika harga turun, maka permintaan terhadap sebuah barang itu atau jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen itu menjadi bergeser menjadi 1 Jun misalkan. Nah, maka apa? Ini nanti ada namanya titik B. Nah, di sini ada A to B itu memang increase quantity demand. Jadi ada penambahan jumlah barang yang diminta ketika harga itu mengalami penurunan. Lalu change of demand-nya, jadi perubahannya tadi, maka kita bisa bergeser ya. Jadi ketika harga turun, ketika harga naik, maka yang awalnya kurva permintaan tadi atau kurva demand curve ini tadi, ini awalnya dari DO menjadi DI. Ya kan? Nah, ini karena penurunan harga terhadap. Nah, ini bisa bergeser ya. Jadi ini bisa bergeser dari DO ke. Nah, pergeseran ini dari DO ke DI ini merupakan penambahan di sektor permintaan. Nah, lalu yang berikutnya kita nanti akan membahas tentang yang namanya surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu merupakan nilai yang dibeli konsumen dari sebuah barang tetapi tidak harus membayar. Jadi surplus konsumen akan terbukti saat berguna dalam pemasaran dan disiplin ilmu lain yang menekankan strategi seperti harga nilai dan juga diskriminasi harga. Ini contohnya seperti ini loh, surplus konsumen itu kan konsumen itu sudah merasakan kecukupan terhadap apa yang dimintanya. Sebagai contoh, misalkan ketika Anda dalam keadaan normal, misalkan Anda itu meminum 1 gelas air putih. Nah, tapi ketika Anda mengikuti lomba lari maraton, Anda akan membutuhkan lebih banyak air, misalkan. Tapi harga itu dinaikkan. Maka apa? Anda itu tetap akan membeli produk itu. Jadi kebutuhan terhadap air Anda itu akan mengalami kenaikan walaupun harga itu mengalami kenaikan. Nah, tapi ketika Anda sudah meminumnya, jadi ketika Anda sudah meminumnya, nah, tentu ketika harga itu tetap naik, ketika harga tertentu di tingkat tertentu, maka apa? Anda akan mengurangi pembeliannya karena Anda sudah mengalami kecukupan di dalam mengkonsumsi air tadi. Nah, ini merupakan surplus konsumen itu seperti itu. Nah, ini sebagai juga saya. Jadi contohnya misalkan Dell itu membuat produk banyak ya, jadi produk banyak itu tentang komputer itu. Nah, ternyata apa, komputer itu merasa sudah cukup untuk apa ini produk-produknya Dell itu. Jadi perkembangannya sudah sampai di tingkat tertentu. Maka apa, di situ konsumen sudah saya pakai ini saja, nggak perlu yang lain. Nah, ini sebagai ilustrasi tadi ya. Nah, nanti ada pergeserannya. Nah, jadi di sini ada warna kuning di sini. Nah, ini merupakan surplus konsumen di warna biru ini. Di warna biru ini surplus konsumen. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ya, jadi Anda itu mengalami stuck. Jadi ketika harga itu naik, maka permintaan itu akan menurun.
permintaan itu akan menurun ke sini ya, geser ke sini. Nah, ini ketika harga naik. Nah, di sini kalau kita lihat, maka apa? Disinilah yang dinamakan surplus konsumen. Jadi kok bisa di sini seperti apa? Jadi contohnya seperti ini loh ya. Ya, saya ilustrasikan tadi. Jadi ketika Anda itu misalkan makan di suapan pertama itu kan akan lebih enak dibandingkan suapan kedua. Nah, ketika Anda ditambah lagi di titik tertentu, maka apa? Maka konsumsi Anda itu sudah tidak mampu lagi untuk mengkonsumsi, sudah terlalu kenyang untuk mendapat suapan yang berikutnya. Maka apa? Misalkan ditawani apapun, maka Anda akan menolak, walaupun harganya dimurahkan. Jadi itu dinamakan surplus konsumen di sini itu seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Jadi nilai barang, jadi expenditure per unit, jadi perkiraan terhadap barang. Nah, ini nanti ada namanya surplus konsumen. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi di mana sih letak surplus konsumen itu tadi. Nah, lalu kalau kita lihat lagi market supply curve, jadi permintaan terhadap barang, maka ketika harga itu turun, maka apa permintaan itu akan mengalami kenaikan. Ini merupakan supply curve. Jadi, nah pergeseran terhadap permintaan itu, jadi pergeseran terhadap penawaran, penawaran, pergeseran penawaran itu juga dipengaruhi oleh input price, jadi dari harga bahan baku. Jadi kurva penawaran itu akan mengungkap seberapa banyak barang yang disediakan untuk diproduksi oleh produsen pada berbagai alternatif harga. Jadi misalkan harga barangnya, harga bahan baku itu mengalami kenaikan, maka harga barang itu juga atau penawaran itu juga akan mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, ketika harga bahan baku itu turun, maka harga terhadap hasil produknya itu juga akan mengalami penurunan. Nah, lalu yang berikutnya yang mempengaruhinya itu adalah pengaruh teknologi dan juga government regulation, jadi peraturan pemerintah. Jadi perubahan teknologi dan perubahan dalam peraturan pemerintah itu juga akan mempengaruhi terhadap posisi kurva penawaran. Jadi perubahan yang memungkinkan bagi produsen itu memproduksi keluaran tertentu pada harga yang lebih murah. Seperti contohnya misalkan ketika kita membahas tentang teknologi misalnya. Kalau kita contohnya kita melihat packaging mie instan, misalkan packaging mie instan itu ternyata ketika kita menggunakan teknologinya itu ditingkatkan, maka efisiensi terhadap penggunaan tenaga kerja itu akan mengalami penurunan. Maka di situ harga terhadap mie instan itu bisa turun karena apa? Karena input price-nya itu juga akan mengalami penurunan. Atau misalkan government regulation ini yang paling gampang, contohnya ketika pemerintah menetapkan harga atas dan harga bawah terhadap komoditi tertentu, maka di situ kurva penawarannya itu ya hanya akan berkisar di tingkat terendah atau tingkat tertinggi dari yang ditentukan oleh pemerintah itu. Lalu number of firm, jadi entry dan exit. Jadi di sini ada jumlah perusahaan yang masuk maupun yang keluar terhadap barang tertentu itu. Jadi semakin banyak produsen yang masuk, ya tentunya harga akan semakin kompetitif. Karena apa? Karena konsumen itu akan memiliki banyak pilihan. Sebagai contoh, misalkan ketika Anda di kampus itu hanya ada satu teh poci, misalnya, harga 5.000. Anda mau tidak mau ketika Anda datang akan membeli. Jadi seperti surplus konsumen tadi yang sudah kita bahas di depan tadi. Tapi ketika jumlah penjual teh poci itu mengalami peningkatan, maka di situ akan terjadi yang namanya persaingan dengan perusahaan sejenisnya. Maka di situ
harga itu akan bermain di situ. Lalu ada substitute in production, jadi substitusi dalam produksi. Banyak perusahaan itu memiliki teknologi yang langsung dapat diadaptasi ke beberapa produk yang berbeda. Yaitu misalkan sebagai contoh produsen mobil yang dapat mengubah sebuah pabrik rakitan truk menjadi pabrik rakitan mobil dengan kapasitas produksinya yang sama. Jadi misalkan apa itu produk, ya, jadi perusahaan Astra itu, nah dia itu memproduksi truk, nah, tapi pabriknya itu juga bisa digunakan untuk memproduksi mobil. Nah, ini misalnya substitusi yang production itu seperti itu pengertiannya. Lalu ada pajak, jadi pajak tentu di sini akan berpengaruh, dan juga product expenditure. Jadi ada apa itu ekspektasi dari produser ekspektasi. Jadi ekspektasi produsen. Nah, ekspektasi produsen itu mengenai harga itu akan harga di masa yang akan datang, ya, harga di masa yang datang itu akan mempengaruhi posisi kurva penawaran. Jadi pada dasarnya penjual satu unit keluaran saat ini dan menjual satu unit keluaran esok hari itu merupakan substitusi dalam produksi. Jadi jika perusahaan itu tiba-tiba mengekspektasikan kenaikan harga di masa yang akan datang, maka dia kecenderungannya akan menahan barang itu untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, ketika besok dimungkinkan harganya turun, maka saat ini dia akan melakukan penjualan yang lebih banyak, berusaha untuk menjual dengan jumlah yang lebih banyak untuk menghindari kerugian. Ini product expectation. Seperti fungsi penawaran tadi, di sini nanti juga ada namanya fungsi supply, ya, jadi fungsi penawaran dan di supply function. Jadi fungsi penawaran di sini merupakan sebuah fungsi yang menjelaskan berapa banyak barang akan diproduksi pada berbagai alternatif harga barang itu, yaitu alternatif harga, masukan, dan juga alternatif variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Jadi kalau kita lihat hampir sama dengan kurva permintaan tadi, I sama dengan fungsi dari PX dan juga PF, W, dan H. Nah, di sini kuantitas supply goods X itu merupakan fungsi dari harga barang X dan juga harga yang diproduksi substitusi. Jadi production substitusi dan juga price input. Nah, price input di sini bisa berupa misalkan fix atau gaji konsumen, dan juga auto variabel efektif supply atau variabel lain. Nah, ini seperti tadi juga, jadi seorang seorang ekonom itu memberikan kepada manajer itu tentang kemungkinan atau gambaran tentang kurva penawaran yang terjadi. Jadi dia memberikan sebuah fungsi, misalkan supply fungsinya Ix sama dengan 10 plus 2Px. Kalau inverse supply function 2Px sama dengan 10 tambah Ix, atau Px sama dengan 5 plus 0,5. Ini seperti itu. Nah, ini kurva permintaan tadi, ya. Jadi semakin rendah harga maka permintaan juga akan mengalami kenaikan tadi. Ini ada PPA, lalu ketika harga naik, nah ini kuantitas, jadi ini juga mengalami pergeseran di sini menjadi B. Nah, jadi di sini ada yang namanya penambahan jumlah penawaran. Nah, ini nanti pergeserannya juga seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, ilustrasinya. Nah, lalu kalau kita ngomong masalah
surplus konsumen, nah, tentu ada namanya surplus produsen. Jadi surplus produsen di sini adalah jumlah yang diterima produsen melebihi jumlah yang diperlukan untuk menginduksi mereka untuk memproduksi barang. Jadi merupakan jumlah yang diterima oleh produsen atas kelebihan dari jumlah yang diperlukan. Jadi di sini surplus produsen itu merupakan analog produsen atau surplus konsumen. Jadi surplus produsen di sini merupakan jumlah uang yang diterima oleh produsen atas kelebihan jumlah yang diperlukan untuk mendorongnya memproduksi barang itu lagi. Nah, jadi ketika dia memproduksi 10 misalkan, maka ternyata permintaan terus mengalami kenaikan. Nah, maka saya akan memproduksi lebih banyak lagi. Nah, ini merupakan surplus produsen itu seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan, ya jadi gabungkan antara permintaan dan penawaran itu akan terjadi yang namanya equilibrium permintaan dan penawaran atau pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Jadi inilah yang dinamakan equilibrium itu seperti itu. Jadi titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran, dan equilibrium juga akan mengalami pergeseran. Jadi pergeseran bisa naik atau bisa turun. Ini pun juga bisa naik, bisa turun. Nah, di sini ada ketika harga terlalu tinggi, ya, jadi harga terlalu tinggi akan sebulan, maka kurva demand-nya akan mengalami pergeseran juga. Maka di sini ada surplus produsen. Jadi surplus produsen itu ketika produsen itu akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari apa yang seharusnya dia terima. Oke, kalau ini listrik function ya. Jadi ini nanti bisa Anda baca saja karena di sini mungkin nggak terlalu penting untuk dibahas. Jadi nah, kita cukupkan sekian ya. Jadi nanti Anda bisa memahami lebih dalam ketika Anda nanti membaca buku ini. Mungkin itu dari saya. Saya harap Anda dapat belajar dengan buku-buku yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.